Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta, putri Elnatan dari Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah Tuhan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin, dan menukar namanya menjadi Sedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, dan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu kepada burung-burung di udara untuk dimakan. Daging orang-orang yang Kau kasihi mereka berikan kepada binatang-binatang liar di bumi. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus? Berapa lama lagi cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami, ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, bebaskanlah kami. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya,
Siapa mengasihi aku akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Hanyalah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup dan para saudara dan saudari sekalian yang terkasih, Shalom. Shalom. Ketika melaksanakan proses penerimaan siswa baru di sekolah, ketika calon siswa baru dan orang tuanya ditanya kenapa mau sekolah di sini, pada umumnya mereka yang Katolik akan menjawab, ini karena sekolah Katolik, kita suka di sini karena ada pelajaran agamanya, karena ada misanya, supaya iman dari anak-anak kita ini bisa bertumbuh dengan baik sejak kecil dan itu bisa didapatkan di sekolah Katolik. Nah, dalam suatu waktu ada orang yang tidak bisa diterima sampai mengancam Pastor Pius, waktu itu kita pindah agama saja karena tidak bisa diterima. Tapi sampai hari ini mereka tidak pindah-pindah, tetap jadi Katolik yang baik. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengatakan rumah yang didirikan di atas wadas dan di atas pasir, yang lebih kokoh, yang lebih kuat adalah yang didirikan di atas wadas. Demikian pula dengan iman kita harus memiliki pijakan yang kuat, pijakan yang kokoh. Kita harus melandaskan, mendirikan dan menumbuhkan iman kita dengan dasar yang kuat. Tanpa dasar yang kuat, orang beriman akan mudah goyah ketika berhadapan dengan situasi dan cobaan dunia saat ini. Orang-orang beriman perlu berjuang agar imannya tetap kokoh dan kuat. Dan perjuangan itu kita dapat melakukannya dengan doa dan melalui karya
gaya hidup. Sebab Tuhan sendirilah yang akan menjadi dasar hidup dari orang beriman. Tanpa kehadiran dan campur tangan Tuhan dalam mewujudkan iman kita, maka kita tidak akan bertahan dalam menghadapi ujian iman. Tetapi sebaliknya, jika kita mendasarkan iman kita pada Tuhan melalui doa, melalui karya, melalui firman-Nya, maka iman itu akan tetap kuat, akan tetap kokoh ketika menghadapi ujian iman tersebut. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.